Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya sedang di pinggir kali ya. Sedang di pinggir kali, lagi ngadem ya teman-teman ya. Saya itu lagi ngadem tuh ya di kali sini ya. Saya lagi ngadem karena tadi habis ini ya teman-teman ya, habis panen ini padi kan gatel. Jadi sambil nunggu keringatnya tuntas gitu ya. Nanti saya coba mandi di kali sana ya. Kayaknya seger gitu ya. Nah, sambil nunggu, saya mau mencoba berbagi pengalaman-pengalaman saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, yang pernah saya alami ya. Tentunya apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani, apa yang saya khawatirkan, takutkan itu ya. Dulu saya pernah mengalami hal seperti itu ya, akan saya bagikan di sini ya teman-teman. Tapi untuk topik kali ini saya coba ulangi lagi ya, metode apa sih yang saya pakai ya sampai dengan membaik dan sembuh ya. Tentunya saya memakai metode gabungan ya. Jadi metode gabungan yang saya maksud ini adalah, yang pertama adalah saya periksa ke dokter ya. Yang sebelumnya saya memang sudah periksa ya, waktu masih tahun pertama lah ya teman-teman. Di tahun pertama saya mengalami gangguan ini, saya sudah periksa ke dokter ya, sudah periksa ke dokter, dan saya tidak telaten gitu ya. Jadi berharapnya itu cepat sembuh, cepat sembuh, cepat sembuh, sampai berganti gitu ya teman-teman ya, sampai ke karena sensasinya itu kan bukan hanya di fisik saja, sensasinya kan ada di psikis ya, sampai semacam kayak di rukiah gitu ya teman-teman ya, sampai seperti itu ya. Nah, memang tak kunjung-kunjung juga membaik gitu ya. Dan disitulah, di tahun pertama itulah saya itu merasa berat sekali gitu ya, karena kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dengan saya ya. Sensasi dari mulai dari fisik ya, pokoknya dari ujung kaki lah ya sampai ujung kepala ya. Mungkin teman-teman juga sekarang sedang merasakan ya, seperti itulah ya. Jadi apa yang teman-teman rasakan saya juga dulu merasakannya ya. Mungkin 90% itu sama ya teman-teman ya. Jadi kali ini untuk masalah sensasi-sensasi nggak begitu saya bahas terlalu banyak ya. Jadi saya akan sampaikan metode yang saya pakai. Pertama adalah yang tadi sudah saya sebutkan, adalah ke dokter ya teman-teman ya. Kenapa saya harus ke dokter ya? Saya yang tadinya tidak rutin ya, saya mencoba rutin ya. Jadi waktu itu saya itu ke dokter spesialis dalam ya. Saya mencoba rutinkan itu karena di tahun pertama itu kan saya itu acak-acakan gitu ya, acak-acakan lah gitu ya. Pingin sembuh, pingin cepat sembuh, pingin cepat sembuh, pingin cepat sembuh. Ternyata memang banyak metode-metode atau proses-prosesnya atau tahapan-tahapannya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Tentunya menghadapi sensasi-sensasi seperti ini ya. Dan saya berobat ke dokter spesialis dalam itu ya, memang sudah dari pemeriksaan sedemikian rupa gitu ya, saya memang didiagnosa saya GERD gitu ya. Ada peradangan di lambung atau iritasi lambung, atau bahasanya itu sariawan di lambung ya teman-teman ya. Saya juga mengalami gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan yang mungkin itu efek dari banyaknya sensasi yang muncul. Terus saya itu kebingungan teman-teman ya, kebingungan sebenarnya saya ini kenapa, sebenarnya ada apa dengan saya gitu ya. Karena kan sensasi dari gangguan ini kan luar biasa sekali ya, teman-teman pasti kan juga merasakan ya. Nah, setelah saya itu berobat ke dokter, saya ikutin arahannya ya. Ya memang ada beberapa obat lah ya, lumayan banyak ya teman-teman ya. Waktu itu saya itu kontrol di seminggu sekali ya, terus 2 minggu sekali ya, terus 3 minggu sekali ya, sampai dengan 1 bulan sekali ya. Dan saya berobatnya kurang lebih ya teman-teman ya, 9 bulan apa 8 bulan ya, mungkin ya kurang lebih 9 sampai dengan 10 bulan ya teman-teman ya, saya rutin itu ya. Dari obat yang begitu banyak ya, sampai dengan dikurangi ya. Nah, dari situlah ya saya memulainya gitu ya teman-teman ya. Nah, apakah saya hanya mengandalkan obat saja? Tidak teman-teman ya. Saya juga menyerap informasi-informasi bagaimana menangani gangguan dari asam lambung, GERD, dan anxiety, apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan yang berlebih, bahkan psikosomatis ya teman-teman ya. Saya menyerap banyak sekali dari sumber-sumber yang menurut saya memang sudah ini ya teman-teman ya, sudah di bidangnya ya, dari dokter-dokter yang ada di YouTube itu menyampaikan, menjelaskan ya bagaimana psikosomatis, gejalanya seperti apa, terus bagaimana penanganannya gitu ya. Awalnya saya itu berat sekali teman-teman ya, berat sekali. Karena ya kembali lagi ya, saya merasanya itu, atau keinginan saya itu adalah saya
menjalankan itu gitu ya, terapi-terapi yang disampaikan oleh dokter itu ya, terapi termasuk bagaimana saya harus menyikapi sensasi itu ya. Kita harus menghilangkan akarnya atau sumber kecemasannya itu ya. Saya kebingungan, terus terang saya kebingungan ya teman-teman ya. Karena saya sendiri seperti kurang tahu ya sebenarnya masalahnya apa gitu, akarnya apa gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika sensasi-sensasi di fisik saya itu mulai berkurang ya teman-teman ya, dengan saya itu perawatan dari dokter spesialis dalam ya, itu gangguan kecemasannya itu memang berkurang, tapi belum sepenuhnya, menurut saya itu belum sepenuhnya membaik ya, belum sepenuhnya normal ya teman-teman ya. Tapi sensasi di fisik sudah mulai hilang itu cukup mengurangi lah ya teman-teman, cukup mengurangi tingkat kecemasan saya. Karena pada saat itu kan yang saya pikir adalah ketika muncul sensasi itu ya, itu pikirannya sudah macam-macam teman-teman ya. Apakah saya ini waktunya end? Apakah ini saya kena penyakit berat, kena penyakit ini, kena penyakit itu gitu ya teman-teman ya. Kalau punya sensasi di perut ya, saya pikir ini aduh jangan-jangan usus buntu. Di bawah atau di pinggang jangan-jangan saya kena ginjal. Begitu di dada ada kerasa nggak enak, sesak napas, jangan-jangan paru-paru saya. Di sebelah kiri celekit-celekit di area jantung, jangan-jangan jantung saya. Lagi ke atas kepala ya, keliengan setiap hari gitu ya, keliengan setiap hari, sempoyongan, pusing. Ya, itu kita pikirannya waduh jangan-jangan saya kena kanker otak. Akhirnya kita searching dan itu akan menambah panik, menambah cemas. Jadi pada saat saya itu sensasi-sensasi seperti itu sudah mulai menghilang ya, kecemasan saya itu ya, gangguan kecemasannya itu mulai berkurang terhadap terhadap sensasi-sensasi yang muncul itu ya. Jadi saya sudah tidak begitu cemas menghadapi sensasinya. Nah, dari situlah ya teman-teman ya, dari situlah saya memulai lagi ya yang namanya saya itu harus rutin, harus konsisten ya. Jadi pada saat saya itu berjalan di masa pengobatan itu, saya sudah menerapkan 3P ya teman-teman, tapi itu bertahap ya, jujur saja itu bertahap ya. Bertahapnya dimulai dari mana ya? Dimulai dari saya itu mengatur pola makan saya ya, karena ini juga disarankan oleh dokter juga ya untuk mengatur pola makannya ya, makanan-makanan apa saja yang sekiranya belum cocok itu jangan dikonsumsi dulu, atau makanan-makanan yang memang itu bisa memicu asam lambung berproduksi banyak atau gas lambungnya berproduksi banyak ya. Itu banyak sekali ya teman-teman ya, makanan-makanan apa saja yang saya saya pantang gitu ya. Tapi ya ini memang ada beberapa orang yang setuju dengan seperti ini, dengan mantang. Ada yang mungkin kurang setuju ya, itu hak masing-masing orang ya. Tapi untuk kondisi seperti saya ya, dengan begitu banyaknya sensasi seperti itu ya di fisik, itu saya memang awal masa pengobatan itu ya saya mantang makanan ya teman-teman ya. Jadi tadi itu ya gabungannya itu berobat ke dokter ya teman-teman, berobat ke dokter, terus saya itu menerapkan 3P ya secara konsisten ya teman-teman. Terus ketiga itu saya mencoba afirmasi ya, selalu afirmasi kepada diri saya bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini tidak berbahaya ya. Memang rasanya luar biasa seperti gejala-gejala sakit berat ya, gejala-gejala sakit kronis yang berat ya. Dan waktu itu saya juga sempat berpikir bahwa kalau dengar kabar duka, ada orang tiba-tiba meninggal mendadak, terus tiba-tiba ada ya pokoknya kabar-kabar seperti itulah ya teman-teman. Itu saya kan selalunya ketakutan ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya terapkan seperti itu ya teman-teman ya, itu mulai berkurang lah ya. Jadi lebih rileks saja, lebih santai saja dalam menghadapi sensasi ya. Jadi dari situlah ya teman-teman ya, saya mulai merasa bahwa ini ada perubahan ya, Jadi di sensasi fisik ya, sensasi fisik itu sudah mulai berkurang, kecemasannya memang belum hilang ya teman-teman. Keliengan, sempoyongan itu masih ya teman-teman ya. Gangguan kecemasannya itu menurut saya juga belum hilang sepenuhnya ya, walaupun sudah berkurang ya. Nah, dari situlah ketika sensasi-sensasi sudah mulai berkurang ya, saya itu mencoba mengatur pola pikir saya ya, pola pikir saya dalam menghadapi sensasi-sensasi yang masih ada gitu ya, terutama di pola pikir saya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya selalu afirmasikan kepada diri saya ya, setiap kali mau saya tidur gitu ya,
itu saya selalu berdoa ya, selalu mengucapkan hal-hal yang positif ya tentang apa yang sedang saya alami ya. Kalau saya masih merasa keliengan, masih kayak sempoyongan, terus masih ada beberapa sensasi yang muncul ya setiap mau tidur, saya afirmasikan ke diri saya bahwa besok saya bisa normal kembali, besok saya akan baik-baik saja, besok saya bisa berdiri seimbang, besok saya berjalan normal kembali. Selalu seperti itu saya afirmasikan ya teman-teman. Jadi ketika kita bangun tidur tidak berpikirnya langsung aduh jangan-jangan ini nanti sempoyongan, aduh jangan-jangan ini nanti keliengan ya. Jadi itu berlatih, saya itu berlatih seperti itu terus ya teman-teman ya. Ketika bangun tidur saya bisa normal kembali, saya bisa bisa berjalan seimbang lagi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ketika bangun tidur itu ya saya selalu afirmasikan juga seperti itu ya. Setiap mau tidur pun sama seperti itu, karena pada saat saya mengalami gangguan ini ya teman-teman ya, ini jujur saja ya teman-teman ya, banyak sekali yang saya tonton ya di YouTube gitu ya. Ada beberapa yang memang sama dengan saya ya, dari gejala-gejalanya, terus dari tanda-tanda yang dirasakan itu ada beberapa yang memang cocok dengan saya gitu ya. Maksudnya cocok sensasi-sensasinya ya. Nah, dari itulah saya ikutin gitu ya. Saya ikutin, tapi ada beberapa yang menurut saya itu kurang cocok ya. Jadi saya ambil yang positifnya ya teman-teman. Artinya ambil yang cocok buat saya gitu ya. Nah, pokoknya dari situlah saya itu benar-benar belajar memahami tentang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Terutama adalah meyakinkan ke diri saya bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety bahkan psikosomatis ini pemulihannya itu secara bertahap itu dan butuh proses ya teman-teman ya. Bukan kita mengandalkan beberapa kali minum obat nanti sembuh, ini tidak ya teman-teman. Yang saya tahu juga untuk berobat ke psikiater aja juga ada tahapannya ya teman-teman ya, ada tahapannya ya. Kalau memang kita mempunyai gangguan kecemasan itu ada tahapannya, dan tidak maksudnya hanya hitungan hari atau minggu ya, itu ada tahapannya ya. Nah, untuk masa-masa yang saya hadapi pada saat saya itu sudah banyak sensasi yang mulai hilang ya, sensasi di fisik mulai hilang, walaupun di pikiran itu masih ada rasa takut itu ya. Itu saya tetap belajar ya teman-teman, tetap belajar walaupun saya sensasi di fisik itu sudah nggak ada, tetap saya belajar, terus belajar, meyakinkan lah, intinya meyakinkan. Jadi ketika saya mau bepergian, saya mau misalkan mau ke mana, ke pasar, atau kita mau bepergian kemana ya, yang tadinya kita itu maunya itu ditemenin kemana-mana, ditemenin, sudah bisa beraktivitas ditemenin ya. Saya itu belajar sendiri ya teman-teman, belajar sendiri. Saya belajar sendiri semampu saya, sebisa saya gitu ya teman-teman ya. Saya itu belajar sendiri. Jadi menurut saya ya teman-teman yang sedang merasakan hal ini ya, merasakan begitu banyaknya sensasi asam lambung, GERD dan anxiety ya. Saya harap teman-teman itu bisa konsisten ya, bisa konsisten dari awal. Jadi untuk 3P itu ya, walaupun teman-teman sekarang sedang menjalani perawatan dari dokter ya, mungkin sedang konsumsi obat dan lain-lain ya seperti saya gitu ya dulu. 3P itu jangan ditinggalkan ya teman-teman, karena itu penting sekali. Menurut saya itu penting sekali gitu ya. Jadi harus diimbangi seperti itu. Jadi membaik dan sampai dengan sembuhnya saya adalah memakai metode gabungan seperti itu ya teman-teman ya. Saya periksa ke dokter ya, dengan diagnosa dan dengan sudah dicek dengan peralatan-peralatan yang sedemikian rupa ya. Kalau memang ada gangguan fisiknya juga diobatin ya, sambil menerapkan 3P ya. Saya selalu afirmasi positif kepada diri saya bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh teman-teman ya, bisa sembuh ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu juga merasakan seperti itu, dan alhamdulillah sekarang ya sembuh ya teman-teman ya, sembuh. Kita mau kemana-kemana ya udah enak lagi, udah nyaman lagi gitu ya teman-teman. Mau kerja aktivitas apa ya, kita tidak ada pagar gitu ya, tidak ada ikatan gitu ya, seperti kayak mau ngapain ragu gitu ya. Nah itu ya teman-teman, kenapa saya sampaikan seperti ini, karena mungkin teman-teman sudah banyak yang hampir putus asa gitu ya dalam menghadapi ini ya. Jangan putus asa teman-teman, tetap semangat ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya semangat itu yang bisa membangkitkan
keinginan kita gitu ya. Jadi namanya orang kepingin sembuh pasti kan harus ada usaha ya teman-teman ya, dan usaha itu juga harus dibarengi dengan semangat ya, harus dibarengi dengan doa ya. Nanti teman-teman itu perlahan ya, sedikit demi sedikit ya, jangan selalu tanya ini kapan saya membaiknya, kapan sembuhnya, kapan normalnya. Jalani saja teman-teman, jalani ya, terima saja ya, yang sedang dirasakan sekarang ini terima saja ya. Seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman itu akan terbiasa, yakin saya itu, nanti akan terbiasa. Sensasi muncul, ya biasalah. Sensasi muncul lagi, oh ini muncul lagi gitu ya teman-teman ya. Terus apa namanya, ketakutan-ketakutan, loh kenapa saya takut? Dilatih, oh ternyata kemarin saya takut kok sekarang nggak takut gitu. Terus seperti itu ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman juga harus mengurangi apa namanya berita-berita negatif ya. Contoh kalau teman-teman itu masih takut ya, dengar kabar buruk ya, dengar kabar apa namanya, contoh kabar duka gitu ya, atau dengar kabar apa namanya orang menderita gangguan asam lambung ya gitu ya, terus jadinya begini, terus begini begitu ya, teman-teman jangan langsung percaya seperti itu, karena kondisi teman-teman itu belum tentu sama dengan orang yang mungkin mengalami kejadian, oh katanya dia kena asam lambung, terus apa namanya tiba-tiba pingsan di jalan, atau tiba-tiba itu jangan langsung percaya seperti itu ya teman-teman. Sejauh apa yang pernah saya alami, rasa takut pingsan ya, dan seperti mau pingsan beberapa detik seperti itu, nggak sadar, ngeblank, ngeheng mata buramnya. Sejauh apa yang pernah saya alami, saya pernah rasakan ya, dan itu berkali-kali ya teman-teman, berkali-kali, bukan satu atau dua kali, berkali-kali. Tapi itu aman ya teman-teman ya, aman. Yang penting pada saat teman-teman merasakan seperti itu, kalau teman-teman lagi dalam perjalanan, teman-teman rileks, santai, duduk, minum air hangat ya, tenangkan, atur nafas ya, olah nafas ya teman-teman ya. Itu seperti itu ya. Memang rasanya panik, cemas dan lain-lain ya, waduh kayak mau mati nih, kayak mau mati nih. Ya memang seperti itu sensasinya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mengalami hal seperti itu, terus nanti dengar kabar orang lain yang katanya pingsan di jalan lah, inilah itulah gitu ya, itu teman-teman jadi trauma gitu ya dengan rasa-rasa seperti itu ya. Teman-teman itu nggak usah takut ya. Kenapa saya bilang nggak usah takut? Karena kalau nanti teman-teman takut memulai, takut belajar ya, takut teman-teman beraktivitas lah, teman-teman mau kembali normal lagi itu kapan gitu ya? Apakah teman-teman itu mau nunggu benar-benar sensasinya hilang, rasa takut matinya hilang, sensasi di fisiknya hilang ya, baru nanti teman-teman baru memulai aktivitas, baru teman-teman mulai keluar, baru teman-teman itu mulai apa namanya, mulai bersosialisasi ya. Menurut saya nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sensasinya mulai berkurang ya, mulai berkurang, bawa aktivitas teman, bawa aktivitas sebisanya ya, bertahap ya. Apalagi aktivitas-aktivitas yang menurut teman-teman itu menyenangkan ya, lakukan saja teman-teman ya, lakukan saja. Mungkin dari hobi-hobi yang sudah lama ditinggalkan ya, karena dari situlah nanti teman-teman akan terbiasa. Saya yakin ya teman-teman, saya yakin kalau teman-teman itu menjalaninya secara konsisten ya, menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan menjalaninya dengan penuh rasa semangat ya, semangat, yakin akan bisa, yakin akan sembuh. Insya Allah teman-teman ya akan sembuh ya, teman-teman akan sembuh ya. Jadi pikiran-pikiran yang teman-teman itu mungkin yang sedang dirasa itu, saya itu masih banyak sensasinya bang, saya masih banyak sensasinya mas. Jangankan mau aktivitas, berdiri aja sempoyongan, mau apa namanya, mau keluar aja udah kayak seperti di dunia lain. Ya memang seperti itu ya teman-teman, untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, bahkan yang sudah disertai psikosomatis ya, itu seperti itu. Saya dulu juga seperti itu, keluar dari rumah banyak orang itu aja seperti nggak nyambung, seperti kayak dia itu ada di mana, ini di mana, padahal itu saya melihat ya sudah pusing ya, keliengan gitu dengar orang ini itu dan sebagainya lah. Itu saya dulu mengalami seperti itu ya teman-teman. Jadi mulailah beraktivitas ya, mulailah beraktivitas. Nggak pingsan, nggak teman-teman, insya Allah nggak pingsan ya, selama teman-teman itu insya Allah ya, insya Allah itu nggak pingsan, karena ya, saya menceritakan dengan apa pengalaman saya ya, walaupun pada saat mau keluar itu udah wah langsung pusing, kelingan gitu ya, kayak mau pingsan gitu ya. Tapi pada saat dijalani ya memang kerasa pusingnya, memang kerasa, tapi ya nggak pingsan ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu ketika mau keluar rumah gitu ya, usahakan teman-teman itu sudah makan ya, minum sudah cukup ya. Insya Allah ya aman-aman saja teman-teman ya. Itu kan karena ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh pikiran-pikiran negatif kita ya. Jadi selalu ditakut-takuti atau selalu berperang pikiran ya. Jadi
ketika mau keluar apa tak jangan loh nanti pingsan loh. Ketika mau keluar tapi saya mau pingin keluar biar bisa apa segera pulih. Jangan nanti kalau keluar nanti kamu ini gimana kayak itu orang itu kayak waktu yang di berita ini di berita itu. Nah itu seperti perang pikiran seperti itu saya rasakan juga ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali yang pernah saya alami dan alhamdulillah ya. Dengan seiring berjalannya waktu yang seperti sudah saya sampaikan tadi ya, metode yang saya pakai adalah metode dengan berobat ke dokter. Terus saya itu juga terus terang itu 3P ya teman-teman ya, 3P saya jalani konsisten gitu ya. Terus afirmasi positif ya, terus kita itu serap-serap informasi positif dalam penanganan itu gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Bagaimana kita bisa memahami gangguan ini, insya Allah nanti teman-teman juga apa namanya punya cara masing-masing untuk bisa segera lepas dari belenggu gangguan asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya, karena kalau teman-teman nggak semangat ya gimana nanti teman-teman itu mau membaik ya kalau nggak ada semangatnya gitu ya. Tetap semangat teman-teman, semangat ya, semangat dan semangat terus ya. Jangan lupa 3P ya, pola makannya ya dijaga ya, terus pola hidupnya jangan begadang ya, istirahat yang cukup karena istirahat yang cukup pun masih terasa ngantuk, terasa loyo matanya, terasa buram matanya ya, apalagi istirahatnya nggak cukup ya. Pokoknya jangan begadang ya. Terus ketiga, atur pola pikir kita dalam menghadapi gangguan-gangguan ini ya, menghadapi sensasi-sensasi yang timbul, atur ya teman-teman. Ketika sensasi yang muncul itu 1, 2, 3 atau lagi banyak lagi apa ya, anggap saja itu memang sudah normal ya. Normal artinya normal karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi nanti kalau kita sudah sembuh ya, atau kita sudah membaik lah, intinya kita sudah membaik gangguan asam lambungnya, itu juga akan kembali seperti biasa lagi ya teman-teman ya. Umum, itu udah umum, semua orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis ya, itu mengalami hal seperti itu umumnya. Jadi teman-teman nggak usah takut lah, nggak usah takut ya, karena semakin takut itu semakin banyak sensasi yang muncul lagi ya. Jadi dari situlah awal mula saya itu apa namanya memulai apa namanya pengobatan atau terapi-terapi penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis ya. Yang tadinya di tahun pertama saya kebingungan seperti kayak teman, tiap hari mikirnya sensasi, rebahan, sensasi, mikirnya sensasi, dan itu sampai dengan benar-benar blek ya. Benar-benar saya tidak bisa ngapa-ngapain, rebahan di tidur, makan tidur, disuapin, mau ke toilet aja masih harus dipep bopong gitu ya, bopong apa di papa gitu ya. Nah, dari situlah saya memulai apa namanya memulai dari nol lagi untuk mencoba rutin gitu ya. Rutin berobat, rutin terapkan 3P, rutin afirmasi yang positif ya teman-teman ya, dan melatih terus untuk beraktivitas ya. Jadi teman-teman jangan patah semangat. Insya Allah gangguan asam lambung, GERD dan anxiety bahkan psikosomatis yang teman-teman rasakan juga akan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin ya. Saya doakan dengan setulus hati, tidak ada pamrih apa-apa ya teman-teman. Kesembuhan teman-teman itu merupakan kebahagiaan saya dalam bikin video seperti ini ya, karena kalau teman-teman juga bisa termotivasi dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini hingga membaik dan sembuh, semoga saja ya apa yang saya sampaikan itu bermanfaat lah ya, intinya seperti itu. Jadi saya akan sangat senang sekali ya, akan sangat senang sekali kalau teman-teman itu bisa membaik dan sembuh. Karena apa? Karena orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini sudah sangat rindu sekali ya, sangat rindu sekali. Dan jangan lupa nanti kalau teman-teman sudah mulai membaik, mulai kembali normal lagi, teman-teman itu coba coba bantu yang lainnya lah ya, bantu yang lainnya ya semampunya, sepengalaman teman-teman ya, untuk bagaimana menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Nanti kalau teman-teman udah sembuh ya, teman-teman pasti akan melihat ke belakang lagi apa yang pernah kita lakukan itu seperti kok saya dulu begitu ya, kok saya dulu begini begitu dan sebagainya ya. Jadi tetap semangat ya, saya doakan dengan setulus hati teman-teman segera membaik dan sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Oke, saya mau mandi ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.